الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلنا خالصة لوجهك الكريم. أما بعد. Jemaah rahimakumullah, hari ini pembahasan tentang wali perkawinan. Bahwasanya wali perkawinan termasuk rukun yang tidak bisa dihilangkan. Perkawinan tanpa adanya wali, maka perkawinan itu adalah batal. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, la nikaha illa bi waliyin wa shahidai wa ma kana min nikahin ghairu dzalik fa huwa batilun. Jadi ayat hadis ini secara tegas menyampaikan bahwa perkawinan tanpa wali dan dua saksi yang adil, maka perkawinan itu tidak sah. Untuk menjadi wali ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat menjadi wali perkawinan itu Islam. Jadi ketika seorang wali nikah itu berbeda agama dengan yang dikawinkan, maka perkawinan itu tidak sah. Hal ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 51. Coba dibuka Al-Maidah 51. Ya, silakan. Jadi sandarannya adalah Al-Maidah 51. Perwalian orang yang kafir itu hanya berlaku untuk kalau yang dikawinkan itu adalah sesama kafir. Bapaknya kafir, anaknya kafir, sah. Kenapa? Ya sesuai dengan agama mereka. Tetapi kalau misalnya walinya itu kafir, maka perwaliannya harus dipindah. Ya, apakah dipindahnya langsung kepada wali hakim? Tidak. Jadi perwalian itu ada perwalian yang akrab, dekat, ada yang ab'ad, ada yang jauh. Kalau yang dekat itu ya
perwalian langsung sambung, nasab si yang dikawinkan langsung disandarkan kepada si fulan ini. Berarti siapa? Bapaknya. Siapa lagi? Kakeknya. Siapa lagi? Buyutnya. Terus ke atas. Itu wali akrab. Tetapi kalau wali ab'ad yang nanti bisa dipindahkan, itu misalnya siapa? Saudara kandungnya, ya, saudara kandung, atau saudara yang sebapak, atau saudara yang seibu, atau misalnya ke paman, atau nanti kepada sepupu, itu boleh. Nah, mereka itu adalah dianggap wali ab'ad, wali yang jauh. Apa perbedaan wali akrab dan ab'ad? Perbedaan wali jauh dan dekat itu adalah kalau wali dekat akrab itu boleh memaksakan perwalian itu kemudian dikawinkan tanpa izin. Jadi misalnya ada bapak punya anak perempuan, itu misalnya bapak ini tiba-tiba mengawinkan anak perempuannya tanpa izin, tanpa ngomong dulu, itu sah, dengan syarat anaknya masih gadis, ya. Tapi kalau wali ab'ad tidak bisa, tidak boleh mengawinkan paksa. Misalnya saya mengawinkan adik saya, misalnya saya paksa, kamu nikah sama si fulan ini, misalnya si fulan bin fulan ini orangnya misalnya begini A B C D seterusnya, itu tidak boleh, tidak punya wewenang. Itu perbedaan wali ab'ad dan wali akrab. Maka dari itu perwalian ini pindah, tidak langsung lompat kepada wali hakim, tidak. Maka itu kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, cari siapa saudara kandung kamu, tapi se-Islam. Ternyata saudara kandungnya dari Islam, langsung pindah lagi, baca lagi siapa pamannya, ini muslim pamannya. Tapi dalam hal ini paman itu paman yang diambil adalah paman dari pihak bapak, bukan paman dari pihak ibu, bukan. Jadi nanti perwalian dari pihak ibu itu tidak berlaku, ya. Perwalian itu hanya berlaku dari pihak bapak. Misalnya paman berarti ya adiknya bapak atau kakaknya bapak. Kalau dari pihak ibu nggak berlaku, nggak bisa. Dicari, ternyata ada pamannya, satu-satunya paman yang muslim. Nah, dia yang berhak untuk mengawinkan. Itu secara otomatis pindah. Tetapi kalau kemudian ternyata tidak ditemukan, nggak ada, semuanya kafir semua. Yang muslim cuma saya, kata si perempuannya itu. Maka secara otomatis ini pindah kepada wali hakim. Ya. Kemudian yang kedua, syarat kedua itu adalah balik dan berakal. Jadi seorang wali itu diharuskan memahami serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Makanya orang yang balik dan berakal itu biasanya bisa berpikir sesuai dengan nilai manfaat dan maslahatnya. Itu orang yang balik dan berakal. Jadi orang balik berakal itu bisa berpikir panjang. Misalnya ada orang datang, boleh nggak saya dikawinkan dengan misalnya anak kamu, misalnya. Sementara orang tuanya lagi kambuh, Pak. Ya. Jadi alam sadarnya kadang nyambung, ya. Kayak HP yang bukan remote, yang pulsanya mulai ngap-ngapan itu, ya. Di WA kadang nyambung, kadang nggak nyambung, gitu ya. Dan jadi masalah adalah ketika kemudian kondisi orang ini dalam keadaan gila atau tidak berakal. Di dalam kajian fikih itu orang gila ini yang belum maju.
Ada orang yang istilahnya gilanya itu berketerusan, ada yang gilanya itu tidak berterusan. Misalnya 3 hari gila, 4 hari sembuh, gitu kan. Seperti halnya orang yang pingsan. Nah, dalam kondisi seperti ini, misalnya ada orang sesuai kebiasaannya, biasanya kalau gila 3 hari, misalnya, nanti hari keempat nanti sadar, enak diajak ngomong tuh, enak nyambung. Nanti dapat 2 hari lagi, gila lagi nih, misalnya. Maka bagaimana kalau seperti ini? Perwalian seperti apa? Maka tentu perwaliannya adalah menunggu orang ini sembuh. Ditunggu. Misalnya hari Rabu sembuhnya, ya sudah, tunggu hari Rabu. Ketika Rabu sembuh, langsung segera untuk dikawinkan. Ya, begitu sembuh, sadar, langsung dikawinkan. Termasuk juga misalnya ada seorang perempuan tidak punya wali kecuali saudara kandungnya. Saudara kandung satu-satunya laki, tapi usianya 12 tahun atau 13 tahun. Pertanyaannya, ya, bisa nggak anak usia 12-13 tahun ini dijadikan wali nikah? Balik, sudah balik. Dia balik baru 2 bulan, 3 bulan. Bisa nggak? 50-50 ya. Ada full track misalnya. Jadi kalau misalnya dengan seperti itu, tidak bisa. Kenapa? Karena anak yang baru masuk usia balik itu tidak bisa serta-merta otomatis berpikir langsung dapat memahami hal-hal yang mengandung nilai manfaat maslahat untuk dirinya atau orang lain. Tidak bisa. Maka dari itu Imam Baijuri menyampaikan perwalian terhadap anak yang abi, anak baru itu yang masih baru balik, itu tidak direkomendasikan angkat di wali. Kenapa? Masih bau anak-anaknya masih kuat. Ya, bau kencurnya masih kuat. Ya. Maka dari itu penting. Ya, penting ini. Terutama sekali bagi anak perempuan, jangan sampai mendurhakai bapak kandung. Misalnya ada sebuah keluarga, ibunya bercerai, terus ibunya kawin lagi, bapak kandungnya berjauhan, maka kewajiban seorang ibu jangan pernah menceritakan kejelekan bapak di depan anak. Dan wajib bagi ibu, walaupun terjadi pertikaian antar suami istri, wajib untuk selalu mengkomunikasikan dengan si anak perempuan ini. Kenapa? Anak perempuan ini suatu waktu itu pasti akan mencari bapak kandungnya untuk jadikan wali perkawinan. Dan kemudian ya rahimahumullah, seandainya ada di sekitar kita yang kita tahu si fulan A ini ada bapaknya si B, kok ternyata dalam perkawinan akad nikah kok yang mengawinkan itu si C, ya apa yang harus kita lakukan? Diam, nggak usah tanya kenapa itu kok C yang mengawinkan, seharusnya kan si A. Nggak usah banyak tanya kita. Tugas kita adalah mengaminkan perkawinan itu supaya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Boleh jadi satu, itu bapak kandungnya. Ya. Kedua, boleh jadi itu diwakilkan. Jadi diwakilkan. Selama ini banyak masyarakat kita itu ketika kemudian
mengawinkan anaknya itu dilakukan dengan cara diwakilkan, diserahkan kepada siapa biasanya? Dari KUA penghulu, ya, kepada penghulu dengan berbagai macam alasan. Tetapi sekali lagi saya berpesan, ketika kita memiliki anak perempuan, walikan anak perempuan kita sebagai apa? Langkah pertanggungjawaban terakhir kita. Kenapa? Karena tanggung jawab kita serahkan tongkat estafetnya kepada siapa? Calon suami anak perempuan. Ya, ya, silakan. Kalau anaknya benci sama bapaknya, Anak perempuan, anak laki-laki benci sama orang tua bagaimana? Dalam hal ini seperti saya kisah ceritakan pada minggu yang lalu, ceritanya salah seorang orang tua mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena anaknya sulit diatur, sehingga Umar bin Khattab mendengar cerita itu terprovokasi, dipanggil si anak itu dan anak dimarah-marahi oleh Sayyidina Umar, dimarah-marahi. Setelah dimarahi oleh Sayyidina Umar, anaknya balik bertanya, bagaimana hukumnya orang tua yang tidak menunaikan kewajiban terhadap anak? Ayah saya tidak pernah mendidik saya. Ayah saya memberikan nama buruk kepada saya. Anak orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk mengenal Allah. Begitu mendengar itu, Sayyidina Umar berbalik arah marahnya kepada orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua harus betul-betul menunaikan hak anak dan kewajiban kita. Kenapa ini perlu? Karena apa yang kita tanam di masa muda itu akan kita petik hasilnya ketika di masa tua. Kenapa anak itu bisa durhaka? Boleh jadi memang kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Boleh jadi orang tua terlalu semangat mencari dunia sehingga anak terabaikan dalam pendidikan agamanya. Boleh jadi hasutan-hasutan, misalnya terjadi perpisahan antara orang tua yang saya sampaikan tadi, kemudian satu pihak menjelek-jelekkan pada pihak yang lain, tentu ini tidak diperkenankan. Jadi banyak faktor. Tetapi bagaimana juga ridhammahu fi ridhal walidain, sukhtummahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Apapun kita lakukan Bapak Ibu sekalian, selama kita lagi memiliki orang tua, maka mari kita birrul walidain. Mari kita berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena cerminan kita terhadap orang tua itulah cerminan kita kepada anak kita. Kalau kita pandai menghormati orang tua, insya Allah anak kita akan pandai menghormati kita kelak. Tetapi sebaliknya, kalau kita semena-mena terhadap orang tua, maka siap-siap anak kita suatu akan menyia-nyiakan kita. Itu hukum alam. Kalau orang tuanya misalnya mengajarkan, ayo nak kita pergi ke masjid misalnya, otomatis anak itu akan mudah dan menjadi terbiasa. Anak diajarkan suka zikir, itu nyambung. Tapi yang dibalik, bapaknya nyuruh sholat, tapi bapaknya tidak sholat. Nah, ini masalah. Anak itu bisa jawab nanti. Contoh kasus, ada orang tua itu setiap hari mengantar anaknya mengaji ke TPQ, ya, di sebuah masjid gitu. Setiap hari
orang tuanya itu memang mengakui tidak bisa ngaji. Ya. Satu saat anak ini keceplosan ngomong. Apa yang sampai si anak? Allah, bapak gak bisa ngaji, ini nyuruh kita ngaji. Begitu. Bayangkan kalau itu orang tua dikatai anak seperti itu, bagaimana perasaan kita? Ya. Tetapi kalau kita berusaha menjadi orang soleh, minimal kita membuktikan di depan anak sholat, mengaji, itu anak akan jadi segar. Kesuksesan orang tua dalam mendidik anak itu adalah kesuksesan ketika orang tua itu berhasil memperkenalkan anak ini kepada Allah Ta'ala. Itu orang tua sukses. Ya, itu orang tua hebat. Makanya terutama orang tua yang berhasil mendekatkan anak kepada Allah, misalnya di dalam menghafal Al-Quran. Ya, misal kita punya anak itu sejak kecil diarahkan untuk mondok menghafal Quran. Bayangkan apa yang Anda rasakan ketika di satu hari anak itu harus mengikuti ujian terakhir hafalan 30 juz. Anaknya hadir di sini, orang tuanya di belakangnya. Gimana kira-kira perasaannya, Pak? Nangis dah buat anaknya itu. Wah, luar biasa. Ya. Itu anaknya berjuang untuk mempertahankan hafalan Qur'annya, di belakang orang tuanya itu udah air mata terus. Ya. Kenapa begitu? Bahagia. Jadi ini orang tua yang termasuk salah satu indikasi orang tua yang sukses. Ya. Maka sukses tidaknya anak itu tergantung orang tua, Pak. Zaman sekarang kan terbalik nih. Orang tua ikut anak. Misalnya pesantren mondok misalnya. Ini karena memang berhadapan langsung dengan saya. Anak mondok itu bukan tergantung anaknya, bukan. Ternyata tergantung orang tuanya. Anak misalnya ketika mondok tidak kerasa gitu ya, sementara orang tuanya harus mondok, harus belajar di pesantren, itu anak tidak akan berkutik, Pak. Tetapi kalau terbalik, ya, kok terbalik, anaknya pengen mondok, bapaknya mengatakan tidak usah. Itu nggak usah, betul itu. Itu banyak beberapa kasus saya dapatkan di pesantren Asaliyah. Jadi kasihan anaknya, kasihan. Terakhir Ramadan kemarin ada santri itu ruhnya masih di rumah, artinya pengen mondok di pesantren. Orang tua mengatakan pindah. Jadi ketika pamit itu saya nggak tahu, kok ini anaknya nangis, gitu. Kenapa? Di depan ibu saya, kemudian ngomong ini sama bapaknya dipindah. Saya tanya, masih kerasan di sini? Masih, katanya. Dia mau pulang itu masih nyapu, Pak. Nyapu dulu, rumah saya disapu kan itu, disapu sampai bersih sama dia, terus pamit pulang. Ya. Ini menandakan bahwa bukti orang tua yang menentukan hijau putih kuningnya anak. Makanya kalau punya anak, ya harus kita arahkan sebaik mungkin. Pak, anak saya sudah bisa pesan dari cucunya. Ya, mudah-mudahan kalau usianya masih masih bisa nemuin anak cucunya untuk sekolah dan seterusnya. Gitu ya.
Jadi orang tua lah yang menentukan baik buruknya anak. Tidak ada anak yang yang nakal, tidak ada. Orang tuanya lah yang harus disalahkan, gitu ya. Karena anak itu cerminan kita, anak itu fotokopi kita. Maka dari itu, bagaimana ini kita, apa yang kita lakukan anak kita? Pertama, sering didoakan anak. Nomor dua, doanya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalau anak dihadapkan masalah besar, Pak, anak ini sedang diuji oleh Allah. Ya, misalnya ujian, contohlah masuk kampus mau kuliah, ya. Doa yang bisa kita panjatkan itu adalah baca Al-Fatihah 100 kali, Pak. Sekali dulu. Khusus ini untuk anak saya. Ya Allah, berikan kemudahan, ridhamu, keberkahan. Al-Fatihah 100 kali itu. Insyaallah Allah berikan terbaik. Misalnya anak, saya kan dengan pesantren ya, anak mondok tidak kerasan. Biasanya orang tuanya saya suruh baca 100 kali Al-Fatihah. Itu dengan izin Allah, anak itu bisa lupa rumah. Kan kalau mondok itu kan yang diinginkan rumah, belum bisa berpisah. Tapi begitu kena Al-Fatihah selesai, insyaallah. Tapi dengan catatan bapak ibunya jangan kemudian ikut baper. Anaknya nggak baper, orangnya baper anaknya itu. Ya. Pengaruhnya besar orang tua. Gitu ya. Kita lanjutkan. Syarat berikutnya untuk menjadi wali itu harus merdeka. Kalau zaman sekarang tidak ada budak ya. Tapi kalau kita mengaji literasi fikih, itu namanya budak. Itu selalu dibahas, Pak. Bahkan di eranya setelah Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in gitu ya. Itu masalah budak itu masih dibahas. Ini menandakan bahwa perbudakan itu masih ada di kala itu. Di hari ini pun masih ada, cuman dengan cara yang berbeda. Ya, jadi perbudakan itu kan merampas hak orang lain, dikuasai hak hidupnya, tidak diberikan haknya, sementara dia dituntut untuk melakukan kewajibannya. Itu termasuk perbudakan. Misalnya punya pembantu, suruh kerja terus dapat digaji, hati-hati. Itu bisa jadi perbudakan modern. Ya, hati-hati. Jadi seorang wali tidak boleh berasal dari kalangan hamba sahaya. Saya rasanya sudah ada. Berikutnya adalah seorang wali perkawinan itu harus laki-laki. Tidak boleh wali nikah itu perempuan, termasuk khunsa. Ya, khunsa itu orang yang punya double kelamin, Pak. Atau kalau dalam bahasa fikih ada namanya dalam bahasa fikih itu ada namanya mukhannas. Ya, ada khunsa dan mukhannas. Kalau khunsa itu ya orang laki-laki yang memang secara tabiat itu seperti perempuan, dan itu tidak dibuat-buat, bukan hasil editan, bukan. Memang sejak lahir begitu, sejak lahir, bukan pilihan juga, memang sejak lahir. Jadi memang dalam fisiknya dia memang laki-laki, tetapi kemudian dia memiliki kelamin ganda misalnya, itu khunsa itu. Tapi ada juga namanya mukhannas. Ya, mukhannas ini apa? Mukhannas ini adalah laki-laki yang bergaya kayak perempuan, lembing, yang kayak gini.
tanya gini ya, ya melambat. Wah ini repot lagi nih. Lalu bagaimana? Boleh nggak misalnya mengawinkan anak walinya itu kayak gitu? Ya, boleh tidak? Jawabannya adalah boleh, tetapi menunggu posisinya dia turun di laki-laki. Ya, maco duluan, harus maco. Dan maconya nggak dibuat kuat untuk maco. Ya, perkara istilah ngawinkan baik lagi urusan belakang. Ya, syaratnya begitu. Dan ini ya ini tidak baik dibahas dalam apa fikih, tapi ada di kitab fikih al-Bajuri. Saya tanya nih, ada kan di sekitar kita ini laki-laki yang modelnya begitu? Ada ya? Oke. Kalau misalnya ada, kira-kira nih Bapak sekalian, bagaimana ketika bergaul dengan orang seperti ini kira-kira? Agak risih atau biasanya? Risih atau biasa? Oke, ada yang risih yang biasa. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu. Itu kan ada tuh yang tukang salon, make up artis, ya kan, pengantin, katanya banyak juga tuh. Ya. Kemarin saya sebulan yang lalu diminta untuk mengantarkan apa? Sambutan akad nikah. Itu ternyata perhiasannya laki-laki juga keluar dari kamar itu. Ya. Nah, ini bagaimana para perempuan mensikapi dengan laki-laki seperti ini? Biasa atau bagaimana? Secara umum. Belum pernah. Ya. Hah? Oh, belum pernah. Ya. Jadi begini, apakah para perempuan ketika kemudian bertemu dengan laki-laki model seperti itu merasa nyaman nggak, merasa tenang nggak? Artinya dianggap ini kaum hawa juga, begitu maksudnya. Itu biasa, terus yang biasa di makeup pasti biasa. Iya, kaum perempuan masa biasa ya. Hukum fikih menyatakan bahwa Imam Al-Bajuri menyatakan bahwa kalau kita menemukan laki-laki seperti itu harus melakukan apa? Melakukan seperti isolasi. Jadi tidak bisa orang seperti ini bergaul dengan perempuan, nggak bisa. Kenapa? Itu laki-laki. Walaupun dia gayanya begini begitu, ngomongnya, ngakunya saya sudah nggak suka, saya nggak suka sama perempuan, saya suka sama cowok, misalnya kan ada orang-orang gitu. Jangan dipercaya. Ya itu laki-laki itu. Nah laki-laki pun jangan juga bergaul dengan dia. Kenapa? Nular. Oh badan tegak, kan? Badan berotot, naik mobilnya mobil sport, jalannya Allah karim. Ya. Jadi ini dalam rangka untuk apa? Untuk menyembuhkan. Ini kan penyakit. Ya kan ini kan penyakit. Yang nggak terima ya silakan. Tapi realitanya kalau penyakit harusnya disembuhkan. Kalau di sini saya kira tidak ada. Coba kalau kita di lingkaran entertain, ya, itu gampang nemuinnya. Malah jadi tren, malah akhirnya supaya laku bagaimana? Ikut-ikut. La ilaha illallah. Ya, ikut-ikut. Maka dari itu, ini pertanggungjawabannya nanti diminta oleh Allah. Yang repot nanti orang kayak gini kalau umroh, Pak. Ya, harus pakai baju ihram. Oh, itu tuh maco kan? Dia kepanasan. Ada yang kemarin viral
Ada. Kan repot nanti. Ya, maka dari itu ya kita Pak kalau punya anak, kalau sudah ada indikasi yang aneh, segera disembuhkan, segera atasi, jangan ditunda. Ini adalah penyakit ini. Ya, saya rasa di sini sama aman lah, ya anak. Berdasarkan pergaulan saya di sini berjumpa dengan jamaah sekalian, kayaknya tidak ada nih jamaah kita. Ada, man? Ini masuk semua. Oh, masuk semua ya. Kecuali yang pojok sana. Oh, iya. Jadi balik Pak, istrinya maco, suaminya feminin. Ya, itu terbalik. Baik ya. Berikutnya adalah adil. Untuk menjadi wali itu harus yang adil. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menyampaikan makna adil itu apa? Adil itu adalah orang yang tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, itu adil. Artinya adalah orang yang senantiasa berbuat kesolihan dan beragama, baik soleh kepada Allah maupun soleh kepada makhluk, itu adil. Dia sholat tapi juga sosialnya juga bagus, interaksi sosialnya juga tidak bermasalah, itu namanya orang soleh. Maka dari itu paling gampangnya ya untuk mengukur orang soleh atau tidak, ini mengukur diri kita ya, bukan untuk orang lain. Itu ada dengan cara semampu apa dia itu mau menjaga melaksanakan namanya sholat 5 waktu. Orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu ada indikasi bahwa orang soleh, indikasi, bukan pasti, indikasi. Setidaknya ada satu syarat yang sudah terpenuhi. Apa itu? Senantiasa menjaga ridha Allah. Nah, termasuk orang yang tidak adil adalah siapa? Orang fasik. Orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang Islam tapi enggan mengamalkan jalan Islam, namanya fasik. Dan tidak boleh mengatakan orang ini kafir. Orang mengucapkan syahadat tapi kemudian dia tidak melaksanakan sholat, jangan kita mengucapkan kafir dia, tidak boleh. Syekh Ali Al-Maliki menyampaikan bahwa ya dalam kitab Mafahim, bagus itu kitabnya, meluruskan tentang ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menyampaikan tidak boleh orang beriman kemudian menuduh karena perbedaan pendapat yang tidak sepaham kemudian menganggap dia kafir, tidak boleh. Para nabi dan rasul saja senantiasa berjuang untuk mengislamkan orang. Ya, tentu ini berbahaya. Maka dari itu menjadi wali perkawinan itu syaratnya adalah harus soleh, tidak fasik Pak. Kenapa? Ini pengaruh dalam nanti perjalanan karir perkawinan. Sukses perkawinan itu kuncinya adalah dalam akad perkawinan. Seringkali saya sampaikan. Maka kalau misalnya mengatakan perkawinan orang-orang soleh, walinya soleh, saksinya orang soleh, tamu yang dihadiri banyak orang soleh, ini peluang untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ini besar. Ya. Maka dari itu kalau dalam bahasa fikih keras Pak fikih. Kalau orang tuanya itu misalnya fasik, maka apa? Dianggap perkawinannya itu perwalian itu tidak sah. Kalau nggak sah berarti kawinnya batal. Maka dari situ Islam di dalam kajian fikih itu tidak dimaknai sebagai Islam orang mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, tidak. Tapi Islam itu zahirun wa batinan. Zahirnya itu Islam, batinnya juga Islam. Jadi tidak sembarangan. Ketika kemudian bagaimana Pak kalau misalnya ada walinya itu fasik, bagaimana kemudian tata cara perkawinannya? Pindah kepada wali
ab'ad. Siapa wali terdekat yang memiliki kapasitas orang soleh? Minimal yang 5 waktu dijaga. Oh, ada pamannya, adiknya orang tuanya, atau kakaknya orang tuanya, kakaknya bapaknya, itu orang soleh, jadikan dia wali. Begitu. Kenapa demikian? Karena memang betul-betul menjaga ini perkawinan menjadi perkawinan yang selamat. Ya. Maka itu sebelum kita mengantarkan anak kita, keluarga kita, istri kita menjadi keluarga yang soleh, solehah, kita mulai dari diri kita jadi orang yang soleh, solehah. Supaya apa? Memudahkan langkah. Sebelum mengajak orang lain, ajaklah diri sendiri. Gitu. Ya. Melarang anaknya jangan merokok, nah. Sakit ini macam-macam. Bapaknya merokok. Ya sama saja itu. Ya, sama saja. Maka jadilah contoh bagi keluarga. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada seseorang kasih tahu Anda waktu nikah walinya tidak sholat, ternyata dia nggak tahu. Oh, kalau gitu saya mau nikah lagi, tapi nikahnya bukan namanya ini, sama yang lain. Itu modus. Pertanyaan yang nanya. Nabi itu pernah memisahkan perkawinan anaknya yang namanya Zainab. Rasulullah pernah membawa pulang Zainab. Kenapa? Karena suaminya ketika itu enggan masuk Islam. Begitu kemudian diambil paksa oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak minta kamu cerai ya, tidak, dipaksa. Begitu kemudian suaminya itu menyatakan masuk Islam, kemudian langsung ya dikawinkan lagi dengan perkawinan akad baru dan mahar yang baru. Ya, ini kan masalah orang kafir. Bagaimana kalau tahunya ada informasi dulu yang mengawinkan walinya itu fasik, ya sudah bertahun-tahun, bagaimana? Ya sudah selesai. Artinya selesai bukan perkawinannya, akad perkawinan tetap berlangsung terus. Ya, kemudian selama ini beberapa lain mengatakan selama itu Islam maka jadi soal. Perkara fasik tidak fasik itu tidak jadi urusan. Ada yang mengatakan begitu. Jadi Islam itu zahiran tetapi tidak batinan. Ya. Jangan kamu jadikan alasan. Wah, wali saya itu fasik. Saya mau nikah dengan wali yang soleh misalnya. Ya. Itu bukan cari wali yang soleh itu. Ya, cari pasangan yang solehah. Ya, jadi mohon dibedakan ini. Ya. Ya. Baik, ada lagi? Cukup? Oke ya, saya lanjutkan. Kapan wali itu berpindah kepada hakim? Nah, ini kan banyak kasus di masyarakat. Banyak orang itu meminta untuk dikawinkan oleh wali hakim tanpa dihadiri oleh wali syariah. Baik, kalau kita lanjutkan ke depan ya. Kapan wali perkawinan itu berpindah kepada hakim? Ya, kalau kita minggu depan insyaallah. Minggu depan apa? Takbiran minggu depan insyaallah. Berarti libur ya, kita libur. Baik. Minggu depannya lah. Minggu depan lagi insyaallah. Oh, minggu depannya nggak ada saya tidak libur. Berarti libur nih, libur panjang nanti. Panjang ya. Baik, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat dan menjalankan ketaatan kepada Allah.
Allah